Gua alumni UI jurusan Geofisika dan juga alumni Purwadika. Sebenarnya waktu SMA udah suka sama yang namanya statistik awalnya. Nah, tapi pas daftar statistik gak pernah lulus tuh. Akhirnya mikir juga yang sekiranya ilmunya butuh statistika tapi yang bisa diaplikasiin di tempat lain gitu, yang sekiranya bisa lulus kuliahnya. Nah, akhirnya kepikiran lah geofisika, karena kan geofisika butuh prediksi statistik untuk mencari tahu indikasi adanya minyak bumi dan juga pertambangan gitu kan. Nah, akhirnya pilihlah geofisika kayak gitu. Dan di situ kurang cocok sebenarnya ya. Statistikanya kurang kepake, lebih ke ilmu kebumian dan teori fisikanya saja. Jadi sebelum lulus udah ikut Purwadika, dan begitu sidang kuliah seminggu setelahnya langsung dapat kerja di bidang data science, data analis kayak gitu. Dulu tuh gue termasuk yang shifting karir ya, karena dari geofisika ke data science itu agak cukup jauh ya. Walaupun sebenarnya di geofisika kita belajar tentang data juga, tapi datanya tentang ilmu kebumian, dimana itu tentang minyak, gas, dan juga pertambangan. Nah, untuk pindah ke bidang data science, ini perlu penyesuaian yang cukup banyak ya, karena di geofisika memang kita belajar pemrograman juga, tapi kalau misalkan di geofisika itu hanya permukaannya saja dan tidak ada fundamental programmingnya, seperti yang diajarkan di Purwadika. Kalau di Purwadika, kita belajar modul 1 itu ada fundamental programming, lalu ada data analis, dan juga ada machine learning. Nah, di situ udah lengkap banget jadinya. Begitu akhirnya gue bisa pindah ke bidang ini. Awal nemu Purwadika itu sebenarnya karena minat yang tadi di SMA itu suka sama statistik. Nah, begitu masuk kuliah baru sampai semester 3 ternyata wah, statistik di geofisika kurang nih. Malah ada programming di situ, pemrograman untuk yang tadi ya, yang bidang ilmu bumi. Ternyata cocok juga di bidang pemrograman. Akhirnya di semester 4 ngambil mata kuliah eksternal ke Fakultas Ilmu Komputer di UI. Nah, akhirnya nyobain di sono, ternyata cocok, dan akhirnya ngerasa salah jurusan. Oh, gue nggak di sini nih. Terus pas di Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri ngelihat ternyata ada nih bidang yang memadukan antara statistika dan pemrograman. Akhirnya kebayang nih, oh ternyata jalur gua kayaknya harus di data science dan analisis gitu kan. Setelah itu ikut tuh kurs-kurs online yang ada di banyak lah ya kurs online sekarang. Tapi yang waktu itu cuman dicobain yang free aja. Akhirnya setelah ikut dan lulus beberapa kali, udah punya puluhan sertifikat dari kurs-kurs online lain, coba apply untuk magang, ternyata banyak yang gak keterima juga karena mungkin backgroundnya juga jauh ya, dan kurs online-nya sendiri tidak terpercaya gitu sertifikatnya. Dari situ karena udah suka ikut kurs online, muncul campaign-campaign di Instagram. Nah, di situ muncul tuh Purwadika dengan ada tulisannya job connector kan. Di situ akhirnya kejawab nih, kayaknya gue butuh job connector buat nyambungin biar gue tuh kerja di bidang data science. Akhirnya ikutlah job connector, dan kebetulan di situ lagi ada video learning batch pertama, dan kebetulan juga ada beasiswa dari Tokopedia waktu itu 50%. Jadi akhirnya daftar dan keterima juga di situ. Selama belajar di Purwadika, programnya video learning, di situ belajarnya banyak karena video learning itu kan kita bisa nonton videonya berulang-ulang ya, dan juga dari situ kita bisa setiap kali kita belajar materi baru, kita bisa ulangi tuh menit-menit tertentu, dan juga kita bisa koreksi bagian mana yang sebenarnya salah, dan juga bisa kita tanyain nanti ke mentor yang di-assign ke kita itu sendiri. Jadi enaknya di video learning kita bisa ngulang materinya terus-menerus, dan begitu kita lulus pun kita tetap bisa ulang. Dan gue di kerjaan kalau misalkan lupa materi tertentu, gue puter lagi tuh video di Purwadikanya. Di video learning modul 1 itu ada fundamental programming. Di situ belajar ya kayak biasa basic programming, if else, for loop, dan juga macam-macam lah ya, yang biasa didapetin kalau misalkan kalian ngambil di jurusan computer science atau informatika gitu. Nah, terus di modul 2 yang sebenarnya menurut gue paling kepake sih di kerjaan gue sekarang, itu modul data analis. Nah, di sini kita belajar pertama ada SQL, lalu ada library Pandas, NumPy kayak gitu, data visualization, dan terakhir tuh ada belajar Tableau. Nah, di sini di kerjaan gua sendiri benar-benar kepake nih yang bagian data analisisnya, yang Pandas dan juga menggunakan NumPy. Karena kalau misalkan di kerjaan gua kan biasanya mengolah data yang kurang lebih ratusan ribu, dan itu perlu perulangan berkali-kali. Karena perulangannya berkali-kali, itu makan waktunya cukup banyak kalau misalkan menggunakan list biasa gitu ya. Jika kita menggunakan NumPy, itu 50 kali lebih cepat daripada list biasa. Akhirnya data yang seharusnya diproses kurang lebih sehari ataupun 2 hari, itu bisa jadi hanya 4 jam ataupun 3 jam saja gitu. Jadi itu sangat membantu sih di situ. Dan modul terakhir itu ada machine learning. Di kerjaan gua kebetulan nggak terlalu banyak digunakan ya, karena bergantung dengan data yang diolah ya. Mungkin kurangnya kalau misalkan di video learning, saat menemukan sesuatu yang menurut gue nih statistiknya kurang pas nih yang dijelasin sama Purwadika, terus modul ini tuh kayaknya kurang cocok buat menjawab permasalahan yang diangkat sama Purwadika tersebut. Nah, gue tuh nggak bisa direct langsung nanya dan validasi kalau itu bener apa enggak nih yang pendapat gue. Jadi di situ ada fitur tanya mentor ya kalau nggak salah, dan itu tuh nggak langsung dijawab, itu ada QC-nya juga kan, sekitar 2 hari. Mungkin itu sih. Jadi kalau misalkan gue ada masalah agak lambat di situ, karena butuh QC kan, pasti jaga kualitas juga ya, tapi malah bikin mungkin gue lupa kemarin tuh problemnya apa ya gitu, jadi harus ngecek
cek lagi dulu. Jadi kalau misalkan nemu kendala tersebut ya pertama gue langsung itu ya cari-cari sendiri itu jawabannya pertama. Begitu gak nemu juga, kan di Purwadika Video Learning tuh ada mentoring mingguan ya. Nah itu juga gue cerita nih masalah gue. Terus dari si mentor itu tersebut ya nyoba buat nge-solve itu, tapi banyak yang mungkin nggak ke-solve karena mungkin si videonya sendiri bukan dia yang bikin kan. Jadi tetap harus nungguin itu, dan ya kalau bisa sih gue kemarin banyaknya ke dosen juga sih nanyain kayak gitu. Dan ke teman-teman yang mungkin udah tahu juga. Final project di waktu batch gue tuh udah masuk kelompok ya, jadi ada 3 orang. Di final project ini kita diketemuin sama expert di bidangnya, dimana waktu itu kan gue ngerjain dataset kredit dari suatu bank ya. Di situ kita bisa langsung konsultasi nih terkait data science, dan tentunya di bidang yang langsung ke expertnya gitu ya. Dan di situ menurut gue bener-bener informatif karena expertnya sendiri ngasih tahu nih di bidang perbankan data science itu dipakainya buat apa sih, terus algoritma machine learning apa aja yang dipakai di bidang perbankan tersebut gitu. Jadi gue bisa nanya banyak hal dan dapat jawabannya langsung dari praktisi ahlinya kayak gitu. Karena di sini kita final projectnya itu tim, di situ bisa tukar pikiran nih karena backgroundnya ternyata tim gue berbeda-beda. Gue dari geofisika, ada yang dari psikologi, sama ada yang dari sastra Inggris. Jadi sebenarnya gak ada yang sama data science ya. Jadi ya kita tukar pikiran nih. Yang bagian sastra Inggris mungkin dia lebih penyampaiannya diatur nih, kalimat-kalimat yang akan disampaikan nanti pas presentasi final project dia lebih ngatur ke situ. Terus yang psikologi juga ngebantu bikin PowerPoint-nya dan juga codingannya juga yang logiknya bagus juga. Jadi kita bisa saling backup sih karena si final project ini per tim gitu. Begitu lulus dari Purwadika, kalau nggak salah itu sekitar 20 orang yang lulus, 20-30 orang. Pertama dihubungin sampai PCN, lalu dikasih tahu template CV dari Purwadikanya. Dan di situ kita dikasih tahu kalau misalkan harus bikin video profil untuk CV Purwadika tersebut. Setelah bikin dan dimasukin tuh dibimbing CV-nya bagaimana pengisiannya yang bagus, dan juga jangan terlalu detail menjelaskannya, hanya poin-poin pentingnya saja karena si HR sendiri kan gak terlalu baca keseluruhannya ya, jadi kayak gitu. Nah begitu udah selesai, gue kirim lagi ke bagian Purwadika, dan mungkin 2 minggu setelahnya itu setiap hari itu ada tawaran untuk interview. Tapi sebelum gue lulus dari Geofisika UI, sebelum sidang tepatnya, itu selalu ditolak karena begitu interview dibilangin, begitu ditanya nih kamu udah lulus belum, jawabnya karena emang belum sidang kan. Jadi di situ nggak pernah lulus tuh interview, sampai akhirnya seminggu setelah sidang langsung dapat. Jadi sebenarnya terpercaya banget sih kalau gitu. Apa yang memotivasi gue karena gue benar-benar suka di bidang itu ya, di bidang statistika sama pemrogramannya juga. Jadi walaupun kelasnya ikut video learning dan nggak bisa tatap muka langsung dengan si lecturernya, tapi karena emang punya minat yang besar dari awal, bakal terus belajar sih. Jadi kalau misalkan udah mulai turun lagi nih niatnya, gue inget lagi kalau misalkan gue gak kelarin ini kelas, gue bakal bingung sendiri nyari kerjanya di bidang gue. Karena dari awal gue ngerasa emang udah salah jurusan, udah nggak sesuai bidangnya di sini. Jadi gue emang harus balik lagi ke kelasnya, lalu pelajarin lagi seluruh modulnya sampai benar-benar paham. Karena gue yakin kalau misalkan gue cuman lulus Purwadika tapi nggak paham isi materinya, waktu interview aja, interviewer si HR ini pasti langsung paham kalau misalkan gue cuman sekedar lulus aja tanpa ngerti sebenarnya materinya kayak gitu. Jadi ingat-ingat lagi sih ke kerjaan karena emang gue shifting karir kan. Sekarang gue kerja di data sintesa sebagai data analis. Day to day job yang gue lakuin itu kurang lebih cleansing data ya, bentuknya string tapi ya. Dan itu berlangsung ya setiap hari karena input data yang masuk request itu selalu ada setiap harinya seperti itu. Dan juga problem-problem dari sebelumnya yang sebelum gue datang kerja di situ itu banyak yang harus diselesain dulu. Jadi ya sambil ada request yang masuk, sambil juga gue nge-cleansing data yang bermasalah sebelumnya kayak gitu sih kurang lebih. Analisis, karena si data science ini kan pertama kita dapat raw data ya, data yang benar-benar acak, banyak masalahnya gitu. Pertama kita harus menganalisis dulu datanya itu salahnya di mana aja. Begitu datanya udah rapih, kita harus analisis lagi data ini mau dipakai buat apa ke depannya, tujuannya itu apa. Dan begitu udah kita gunain algoritma-algoritma yang kita anggap sesuai, kita tetap harus menganalisis lagi hasil yang diperoleh itu menggambarkan apa sih, cara baca grafik-grafik dan visualisasi yang lainnya itu bagaimana sih, itu perlu dianalisis lagi untuk keperluan bisnis kita yang sebenarnya sudah di-assign di awal kayak gitu. Jadi analisis banget data science tuh. Kalau tips khusus mungkin pertama kalau misalkan lu suka, lu dalemin dulu. Kalau misalkan ternyata udah cukup dalam dan ngerasa pusing ya mungkin emang bukan di situ bidangnya. Tapi kalau misalkan ternyata asik nih dijalaninnya, nah maka lu dalemin lagi. Kalau misalkan basicnya aja lu suka, kedepannya bakal walaupun dapat algoritma yang pusing, basic matematiknya pusing, lu bakal tetap ngulik itu terus gitu. Jadi pertama menurut gua sukain dulu bidangnya. Dari situ kalau misalkan lu udah suka sama bidangnya,
lu coba deh cari-cari lowongan kerja. Nah di situ biasanya kalau misalkan nemuin, karena kan di dunia digital tuh banyak banget ya lowongan kerja sekarang. Kalau misalkan lu nemuin lowongan kerja yang update tiap hari, ada mulu gitu ya tambahannya tiap hari, lu bakal semangat sendiri tuh. Kalau misalkan udah lesu lagi, lu lihat lagi lowongannya dan juga lihat biasanya ada range gajinya juga di situ, lu bakal lebih semangat lagi sih di situ. Apalagi kalau misalkan shifting karirnya kayak gue, maksudnya di bidang gue kan sekarang lagi lesu industrinya. Kalau misalkan kayak gitu kan semangatnya lebih tinggi ya. Kalau misalkan kita nggak pindah, mungkin nggak tahu nih ke depannya kerja apa gitu. Oke, gue Ahmad, gue lulusan Job Connector Data Science di Purwadika. Sekarang gue bekerja di Data Sintesa sebagai data analis. And this is my alumni story.